Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan pajak dalam acara podcast KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Bijak, bincang pajak Jagakarsa. Kali ini saya Widi dan nanti akan ditemani oleh Mas Elda akan menyampaikan mengenai faktur pajak, yaitu mengenai impor XML faktur pajak dan konverternya. Marilah kawan pajak, kita saksikan video dari kami. Semoga podcast kali ini dapat memberikan manfaat untuk kawan pajak semuanya. Selamat menyaksikan. Halo kawan pajak, kembali lagi di tutorial kali ini kita akan membahas tentang kita bahas soal XML. Kali ini kita khusus di faktur ya, jadi kita setelah kemarin kita membahas soal PPH, BPPU, BP21, sekarang kita akan bahas soal faktur pajak. Nah, bagaimana sih faktur pajak sebenarnya sedikit berbeda ya dengan template dan konverter XML di PPH, bahkan di konverter yang lain. Ada tiga item nih yang sedikit berbeda di konverter XML di bagian faktur pajak, yaitu ada di faktur pajak keluaran, lalu lampiran C PPN, ini PPN yang baru yang berlaku di Cortex nanti itu adalah untuk PMSE, dan yang ketiga adalah retur pajak masukan. Jadi tiga itu nanti menggunakan aplikasi kecil ya, sangat kecil sekali aplikasinya, nanti kita buka dengan ekstensi Excel. Jadi mohon maaf yang Mac minggu dulu ya, belum bisa yang Mac ya, jadi pakainya Windows terlebih dahulu karena ini pakai base-nya Excel. Nah, sama konverter faktur ini juga bisa di-download di pajak.go.id/reformdjp/cortex. Nah, tinggal dipilih saja di bagian faktur, ada faktur pajak keluaran. Nah, ini ya, kita download filenya. Ini sudah kita download. Nah, di sini bentuknya zip ya. Nah, kita ekstrak saja. Oke, setelah terekstrak, nah bentuknya ini. Nah, di sini ada beberapa folder. Di sini ada template Excel. Nah, ini Excel yang kita gunakan untuk mengisi data yang akan kita isikan, yang akan kita convert ke XML nanti. Yang pertama tadi ya, ada faktur pajak keluaran, lalu lampiran C, dan juga retur faktur pajak masukan. Nah, di sini ada cara penggunaan, tutorial yang sudah disediakan. Lalu ini aplikasinya ya, konverter efaktur.cortex.exe. Nanti teman-teman file yang sudah dibuat lalu akan dikonversi menjadi XML akan ada di folder ini. Jadi diingat-ingat lokasi foldernya ya. Diingat-ingat lokasi foldernya supaya nanti ketika kita mengimport data XML ke Cortex, teman-teman udah tahu lokasinya di mana. Nah, kita akan buka template Excel-nya. Kita ke pajak keluaran dulu ya. Oh ya, bahkan untuk yang faktur pajak di Gunggung pun yang pakai XML sekarang yang di Gunggung pakai metode developer dan save as sudah cukup. Cuma di 3 poin situ saja ya, faktur pajak keluaran, lampiran C SPT masa PPN, Cortex, dan juga retur pajak masukan. Kita enable editing. Nah, di sini ada 4 sheet sekarang ya, beda dengan 3 sheet di BPPU dan BP21 kemarin, BPA1 maaf. Ada faktur. Nah, ini adalah detail faktur. Detail transaksi, lebih ke detail lawan transaksinya, maaf. Ada tanggal faktur, jenis faktur, kode transaksi, keterangan tambahan, lalu detail faktur ini. Nah, karena ini sedikit berbeda ya, karena di faktur sendiri, dalam satu faktur bisa memfasilitasi beberapa transaksi atau beberapa barang dan beberapa item. Makanya detail faktur dibedakan di sheet sebelahnya. Nah, lalu di folder referensi sama, ini adalah referensi yang kita gunakan untuk mengisi sheet data faktur dan detail faktur. Banyak sekali referensinya. Lalu ada keterangan di sini adalah keterangan isian table dan juga validasi apa saja yang dilakukan oleh Cortex atas data XML yang kita upload. Oke, kita masuk ke sheet keterangan terlebih dahulu ya. Nah, untuk faktur ada di sini ada 17 data yang ada yang wajib diisi di mandatory dan yang divalidasi DJP apa. Lalu ada keterangan untuk contohnya. Untuk baris sudah jelas ya, urutan dari angka 1 sampai dengan angka selanjutnya sampai beberapa faktur yang kita upload. Lalu tanggal faktur, nah di sini mandatori tapi validasi DJP tidak. Nah di sini sebenarnya teman-teman
perbedaan lagi antara bukti potong PPh dan bukti potong PPN atau faktur adalah untuk bukti potong PPh teman-teman bisa beberapa masa dalam satu file. Tapi untuk faktur dibatasi karena emang ada pembatasan dari per 11 tahun 2023 sendiri tentang faktur pajak. Kalau faktur maksimal diupload tanggal 15 bulan selanjutnya. Ya. Jadi untuk sekarang ini direkam tanggal 16 Desember, kita tidak bisa membuat faktur untuk bulan November. Kalau kita nekat bikin faktur bulan November, nanti otomatis tanggalnya tidak valid dan tidak bisa diupload. Jadi tinggal tetap lihat tanggal uploadnya kapan ya, tanggal input ke Cortex-nya kapan. Nah, untuk faktur pajak di sini mandatori dan selalu diisi normal. Pengganti dan pembatalan tidak bisa diupload menggunakan XML atau ekspor impor. Nah, untuk kode transaksi kita ikut referensi ya. Nah, kode transaksinya banyak sekali. Ini kode transaksi yang faktur depan ya, 01 sampai 10. Lalu ada keterangan tambahan, ini wajib diisi untuk ketika kita memilih kode transaksi 07 atau 08 atau fasilitas tidak dipungut dan dibebaskan BPN. Dokumen pendukung selalu dikosongkan, referensi juga dikosongkan tidak apa-apa. Fasilitas diisi untuk kode transaksi 07 dan 08 yang kita cek juga di referensi. Nah, ini kode transaksi 07 dan 08 sudah ada kodenya sendiri. Kita bisa tinggal memilih angkanya sesuai dengan transaksi yang kita buat. Lalu ID TKO sudah jelas, ID NITKO cabang, NPP NIK pembeli juga NIK pembeli, jenis ID pembeli ikut referensi. Nah, untuk ID pembeli di sini ada macam-macam ya. Nah, ada TIN, NPWP, National ID atau NIK, paspor dan other ID. Untuk TIN dan paspor, untuk pemilihan TIN dan paspor, nanti Cortex akan memvalidasi data yang diisikan. Jadi kalau kita pilih paspor, otomatis kita akan validasi paspor, apakah itu benar paspornya. Nah, kalau TIN, kita cek NPWP-nya sudah valid atau tidak. Nah, kalau sudah mengisi TIN atau paspor, nanti nama, alamat, dan email semuanya sudah otomatis terisi sesuai data pre-populated di Cortex. Untuk National ID, kita cuma konfirmasi NIK saja. Oh, NIK-nya ada. Dan other ID bisa dipilih ID-ID yang lain ya, banyak ID-ID yang lain. Negara pembeli ada referensinya juga. Kalau Indonesia IDN, kalau mungkin dia kita ekspor ada jasa luar negeri, ada referensi negara juga ada di sini. Nah, oh bukan. Nah ini ya, kode negaranya ada IDN sampai yang lain sebagainya. Nah, untuk nomor dokumen pembeli, ini wajib diisi jika jenis ID pembeli selain TIN. Ya. Nomor dokumen pembelian. Nah, di sini contohnya kita milih National ID diisi dengan NIK. Paspor diisi dengan nomor paspor dan other ID diisi dengan other ID. Lalu nama pembeli seperti yang kita jelaskan tadi diisikan dengan nama pembeli dan dia otomatis terpre-populated ketika kita memilih mengisi dengan TIN atau paspor. Alamat pembeli juga sama, dia akan otomatis jika kita mengisikan dengan TIN. Email tidak wajib ya, tapi sebaiknya diisi sebagai pelengkap data. ID TKO pembeli adalah NITKO atau cabang pembelinya. Bisa aja pembelinya cabang, ya nanti lokasi pembelinya di mana nanti diisikan dengan NITKO sesuai dengan pembelinya. Nah, untuk detail faktur sendiri dalam satu faktur bisa mengisi beberapa detail faktur ya, beberapa jenis barang ya. Di sini baris satu aja ada 3 data ya teman-teman ya. Ada 3 data, bisa diisikan 3 data. 10 data bisa, boleh, nggak ada batasnya. Nah, untuk barisnya sama. Ini nanti akan mereference ke baris yang di state faktur. Jadi agak berhati-hati teman-teman ketika mengisikan barisnya ini. Misalkan contohnya di sini ada baris 1 ada 3 barang. Jangan sampai ini keklik jadi 2, karena nanti yang 2 ini masuk ke baris kedua. Takutnya salah ya, agak berhati-hati ketika melakukan pengisian data di tabelnya. Nah, yang lain silakan diisi dengan data-data yang sesuai dengan penjualan barang dan jasanya. Kode barang, ada di referensi juga ya, kode barang dan jasa, nama barangnya juga. Nama barang bebas, nama satuan ukur ikut referensi, referensi juga banyak sekali ya. Ada satuan ukurnya apa saja, lalu nah ini kode-kode yang untuk 07 dan 08. Ini cap fasilitas, kalau teman-teman ada yang fasilitas diisikan di situ. Barang jasa juga ada kodenya ya, A barang, B jasa. Untuk A untuk kode barang, B untuk kode jasa. Nanti DWP nilai lain, teman-teman, jika tidak menggunakan DWP nilai lain, menggunakan DWP yang sebelumnya.
sama dengan DWP yang di kolom sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba mengisikan datanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke Cortex-nya ya. Oh iya, perbedaan lagi di sini ada kolom N untuk menandakan baris terakhir dari data faktur yang akan kita upload ke dalam Cortex. Nah, saya sudah mengisi datanya, kita tinggal buka saja. Nah, di sini saya akan mengupload sejumlah 22 faktur. Sedikit lah ya. Nah, di sini ada tanggal 1 yang kita bikin salah, yaitu 30 September 2024. Kita cek nanti apakah ketika kita mengupload dan 1 dibikin tanggal 30 November deh. 30 November 2024. Berarti ada 2 ya yang menurut ketentuan tidak boleh diupload. Konsentrasi kita bikin 1 semua, ada yang 2 di sini untuk pemungut bendahara. Nah, keterangan tambahan nanti di sini juga sudah dibikin drop down ya. Jadi teman-teman kalau mau tinggal memilih menunya apa saja tinggal bisa dipilih ya, keterangan tambahan dan dokumen pendukungnya bisa di referensi bisa diisi dengan nomor invoice, cap fasilitas juga tinggal dipilih sesuai dengan referensi ini. Ya, ID TKO penjual sesuai dengan yang kita login ya, login ID TKO penjualnya. Misalkan kita jual dengan pusat, dibikin yang ID TKO penjual yang pusat. Ini juga harus sama dengan user badan yang login di Cortex nanti. Walaupun impersonate ya, walaupun impersonate sebagai PIC impersonate sebagai badan, loginnya mengisikan ininya tetap pakai NPP badan, bukan NPP PIC. Di sini NPP NIK penjual. Oh iya, di sini juga ada tambahan ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih ada panah. Keterangan tambahan diisi hanya jika kode transaksi 07 atau 08. Dokumen pendukung juga sama dikosongkan, cap fasilitas juga sama jika pakai 07 atau 08 yang berfasilitas. Nah, ini NIK. Jika menggunakan jenis ID pembeli bukan TIN, silahkan diisi 03 kali. Nah, kita bikin contohnya di sini ada yang 16 kali untuk yang KTP. Karena kita pembeli, anggaplah kita warlock semua ya, warga Indonesia semua. Nah, sebagai perhatian juga jangan sampai meninggalkan sheet dokumen pembeli dengan data kosong. Jadi kita nolkan aja. Ketika kita memilih national ID, kita isikan NIK di bagian dokumen pembeli. Nah, nama karena kita masih pakai MTRA ya, namanya kita sesuaikan dengan yang di MTRA. Tetapi jika kita mengisikan dengan TIN, namanya nanti otomatis berganti sendiri di Cortex-nya. Jadi cuma mengambil sampai NPP-nya saja. Alamat pembeli juga sama, dia akan pre-populated, email diisi, ID TKU pembeli diisikan sesuai dengan cabang yang melakukan pembelian. Oke, sudah, coba kita ekspor ya. Nah, untuk cara ekspornya sedikit berbeda. Kalau biasanya kita pakai di developer terus kita ekspor, nah tidak bisa ya, di ekspornya tidak bisa di tombol ekspor, tidak bisa diklik ya. Kita langsung buka pakai converter faktur. Nah, kita buka aplikasinya. Di run anyway. Nah, seperti ini. Oke, kita pilih tadi filenya yang belum di save as, maaf. Kita save as dulu nih, sampel kita save dulu datanya. Kelas faktur. Ya, setelah itu kita buka konverternya. Terus kita cari file yang akan kita gunakan. Ini ya, sampel APP keluaran. Nah, jenis XML-nya dipilih faktur pajak keluaran. Tadi ya, ini 3 jenis XML converter tidak bisa menggunakan metode ekspor dan juga save as. Simpan. Sudah berhasil. Dia akan berada di foldernya, satu folder dengan aplikasi konverternya. Nah, ini ya sampel FP keluaran. Oke, kita ke Cortex sekarang. Kita launching dengan menggunakan kembali ke Cortex. Kita launching dengan user pribadi 527051. Ingat ya, jangan lupa impersonate sebagai badan.
Oke, kita sudah masuk sebagai badan. Untuk menu impornya sama ya di aplikasi e-faktur, kita masuk ke menu e-faktur, lalu pajak keluaran. Oh, udah banyak nih, kita impor datanya. Nah, kalau PPh di sebelah kanan, kita di sebelah tengah, di sebelah buat faktur. Terus lokasinya ingat ya, jangan sampai lupa lokasinya, konverter fakturnya di mana. Bukan yang ini tadi, puas pajak. Loh, ini ada 2 tanggal faktur tidak valid. Nah, ini karena tadi kita mengisikan 30 September dan November. Karena sekarang kita video dibuat di tanggal 16 Desember, tidak bisa bikin faktur di bulan November ya. Tombol kirimnya tidak menyala. Kita coba betulkan terlebih dahulu. Jadi memang harus perhatiannya lebih ya untuk faktur ya. Sama seperti PKP. PKP diminta perhatian yang lebih ketika membuat faktur, ketika membuat SPT masa PPN, ketika memungut PPN. Nah, ini memang PKP ini wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Ini kita simpan sama seperti tadi stepnya, tutup nggak apa-apa. Kita buka konverter. Kita browse, puas pajak. Simpan. Di replace nggak apa-apa ya, tapi kalau nanti teman-teman sebagai perhatian nanti filenya bebas, nama filenya bebas, tidak perlu saklek namanya apa. Tetapi untuk pembeda silakan teman-teman bedakan namanya jika memang datanya tidak ingin terreplace. Di save as filenya, teman-teman convert, nanti nama filenya akan berbeda. Nah, teman-teman kalau butuh pengawasan lebih, butuh penjagaan lebih, silakan menggunakan metode di rename file Excel-nya dulu, baru di convert menggunakan aplikasi. Sudah kita convert ya, sekarang kita impor datanya. Sudah ya, kelas pajak konverter faktur sampel RP. Nah, invoice is valid, dan sama ya, ketika ada error teman-teman bisa ekspor ke Excel, untuk diklik Excel-nya keluar nanti untuk mengecek datanya. Tapi karena dia metodenya baris di XML ini, setiap data diubah menjadi beberapa baris, maka mungkin barisnya agak susah untuk dibaca ya. Lebih sedikit susah untuk dibaca karena dia baris keberapa error. Nah, dia mengacu ke baris di XML-nya, bukan di baris di Excel-nya. Oke, bisa kita kirim. Impor data berhasil. Nah, ini banyak nih ya. Sudah banyak di sini, datanya sudah berhasil kita upload. Nah, karena kita menggunakan pada video ini menggunakan modul training, jadi untuk signing agent di e-faktur belum bisa. Kita coba deh. Sampai sini. Kita akan coba upload fakturnya. Stepnya sama, sebenarnya upload faktur tinggal di-upload. Nah, ini mirip-mirip di aplikasi faktur desktop ya. Jadi dipilih dulu yang mau di-upload, lalu diklik upload faktur. Ini untuk metode pembuatan faktur dengan metode impor XML. Tetapi untuk dengan key-in satu persatu, tidak perlu di-upload faktur lagi. Karena dia ketika udah submit dan dikonfirm tanda tangan, dia udah otomatis terupload. Jadi istilah upload faktur ini digunakan untuk penandatanganan faktur sebenarnya. Oke, sama kita sign. Oke. Terakhir mencoba memang belum ya, masih signing in progress, kecuali Bupot sudah bisa tanda tangan, tapi untuk faktur tidak bisa. Oke, ini sudah signing in progress. Nah, Desember ya, tadi kita buat ya, signing in progress. Nanti ketika sudah berhasil teman-teman, kalau sudah berhasil di-upload, nanti dia akan ada PDF di sebelah sini nih. Seperti contohnya, kita coba yang paling belakang. Nah, seperti ini. Yang berhasil dia akan ada tombol ekspor ke PDF untuk mengekspor file ke PDF. Nah, ini yang bisa diserahkan kepada, tidak perlu ya, karena Cortex sekarang tidak perlu lagi dikirimkan PDF-nya ke lawan transaksi, hanya untuk sebagai arsip saja. Jadi teman-teman, ketika signing selesai dan signing agent sudah mengembalikan faktur ke Cortex, Cortex akan mendistribusikan faktur ini ke SPT masa PPN, PKP dan juga pembeli. Nanti otomatis keluar di My Document di sini ya. Nah.
Oke, dan sama seperti EBUPOT, entah itu 21 dan unifikasi, untuk pembatalan faktur dan faktur pajak pengganti tidak bisa menggunakan metode XML. Makanya tadi di XML tadi, di Excel-nya tadi untuk jenis faktur pasti normal, karena memang tidak bisa pengganti dan pembatalan. Untuk metodenya sama, tinggal kita pilih saja dan batal juga edit. Kalau edit, dipilih edit, nanti diklik batal atau ganti. Jadi harus satu persatu. Kalau mau mengganti banyak ya udah, jadi tidak bisa diganti secara gelondongan seperti itu. Oke, jika cukup sekian dari video tutorial di XML untuk khusus faktur pajak pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di tutorial XML lainnya. Terima kasih.